Setahun COVID-19 di Indonesia, angka penderitanya justru terus bertambah. Harapan untuk beraktivitas tanpa syarat sepertinya masih dalam angan-angan. Tak terasa pandemi COVID-19 sudah 1 tahun melanda Indonesia. Sejumlah orang terpapar kini sudah di kisaran 1,3 juta orang. Angka itu bisa jadi hanya fenomena gunung es, hasil dari yang berhasil dilacak. Pasalnya pemerintah pun mengakui jumlah pelacak kontak di Indonesia sangat minim dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menilai 3T menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Tidak hanya SDM, namun minimnya laboratorium di Indonesia juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melakukan 3T. Selama pandemi, Kementerian Kesehatan hanya memiliki laboratorium yang memenuhi standar kesehatan sebanyak 510 yang mampu menguji tes PCR. Jumlah ini pun dinilai masih kurang. Proses itu sendiri itu tantangan yang besar di Indonesia. Maka dari itu protokol 3M itu penting supaya kontaknya juga berkurang. Sehingga tracingnya juga nggak harus seluruhnya di tracing. Karena kontak erat dengan siapa yang positif, laboratoriumnya saja kan konfirmasinya waktu sekarang sudah tinggal 1 hari di kota-kota besar, 1 hari kita sudah bisa dapat hasilnya. Sebelumnya berhari-hari kita baru dapat hasilnya. Kontaknya sudah terjadi sekian hari, kali sekian kontak sehari. Maka kemungkinan loss-nya itu besar. Itu yang jadi masalah. Penanganan COVID selama 1 tahun itu lamanya di testing dan tracing itu seperti itu. Pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19 pada 17 Agustus 2021 mendatang dianggap tidak realistis jika tidak ada terobosan baru dalam penanganannya. Di 2021 saja belum selesai. Jadi dalam estimasi terakhir saya setidaknya ya 2024, 2 atau 3 tahun lagi ya dari saat ini ya, 2 atau 3 tahun lagi. Dan itu yang harus kita pahami, ini bukan masalah waktu, tapi dalam rentang waktu, jangankan 1 tahun, 1 bulan ketika situasi terburuk itu terjadi, karena saat ini belum situasi terburuk. Ketika situasi terburuk terjadi, kematian bisa tinggi. Jadi yang harus kita lampaui dalam waktu 2-3 tahun ini adalah meminimalisir korban, baik yang sakit maupun yang meninggal. Jadi bukan bicara yang meninggal saja, tapi yang sakit. Karena sekali lagi, kita ini belum tahu apa efek jangka panjang dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi itu yang harus dicapai. Tentunya dibutuhkan peran masyarakat dalam memerangi COVID-19 ini. Salah satunya tidak lagi hanya menjalankan 3M, melainkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.